Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Pengantin Jawa yang ditulis oleh akun Mbah Ngesot. Kalau kalian ingin membaca versi aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di rumahnya. Ada lubang di punggung mereka, itu seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain, kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya, dia bisa balas dendam kepada majikannya itu. Ia merasa sangat puas. Sementara itu, si Kanti sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan, Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak ia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilan itu. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di Sumur Keramat. Ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di Sumur Keramat itu. Roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru menikah. Oleh karena itu, ia selalu mengincar pengantin perempuan dan membunuhnya. Setelah tahu, Ki Suratman tidak dapat membiarkan begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Ia pun sudah mendatangi Sumur Keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing ataupun kerbau. Tapi tetap saja setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman menuruti petunjuk dalam mimpinya. Ia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya, pasangan itu selamat. Ki Suratman pun berhasil. Ia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanya pengantin yang masih perawan. Hal itulah yang menyebabkan Anjani mati. Dia menjadi korban setan Sumur Keramat. Bima mengenakan kembali pakaiannya, lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan ia mendengar suara perempuan meminta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran, ia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. Aku tahu kamu yang pernah melakukannya, Mbok, teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju Sumur Keramat. Ampun Ki, ampun. Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali ia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di Sumur Keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hafsah hingga tersungkur di depan sumur. Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ngapain Mbok di Sumur Keramat ini, ha? Ki Suratman memarahi pembantunya itu. Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari.
kau harus menghentikan kutukan ini, Ki. Kasihan warga. kata Mbok Hafsah. Aku memang salah, Mbok. Tapi aku lagi cari jalan keluarnya biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita kena penyakit. Ini sumur keramat, Mbok. Sarang setan. Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman, orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. Kau harus mati, Mbok. Ki Suratman menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur. "Jangan, Ki!" teriak Bima. Ia lari menghampiri Ki Suratman. Saat kau, jangan ikut campur urusan kami. Bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang ia ikatkan di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Ia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya. Itu membuat lelaki tua itu tersungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Ia bangkit kembali lalu menepaskan kerisnya. Kali ini ia mengarahkan pusakanya ke leher Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima meraih keris itu lalu menancapkannya ke leher Ki Suratman. Ia terkapar dan menghembuskan nafas di tempat di samping sumur keramat. Bima segera membawa Mbok Hafsah keluar dari hutan. Mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. Dari dulu, Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat. Kata Mbok Hafsah. Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti ini, Mbok? Tanya Bima. Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu. Mbok Hafsah membuka sekepi keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal. Jelas Mbok Hafsah. Mbok, tenang saja. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat. Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke pengungsian. Karena hari sudah semakin malam, keesokan paginya semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjan dikubur. Bima terkejut melihat Sulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong Sulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok. Namun dugaannya itu salah, karena setelah dicek kembali tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Sulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Bima tidak mau lepas tangan. Dia harus memastikan kalau Sulfa baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Sulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus, dadanya turun naik menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian tubuh Sulfa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Sulfa. Di saat seperti itu, muncul rangkaian kejadian yang dilihat Sulfa.
Ia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gandarwang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar, membuat garis hitam di pipi. Dia mengerang kesakitan. Jabang bayi dalam perutnya seperti ingin memaksa keluar. Di tengah hutan itu, ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu ia letakkan begitu saja di pinggir sumur, seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir di dunia. Tanpa memperdulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang dalam sumur itu. Hafsah yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang, kamu selamat nak, aku akan merawatmu. Semenjak saat itu, bayi yang ia adopsi diberi nama Sulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan persinahan. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur di hutan Gandarwang. Tubuh Sulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk mencari tahu Bima kalau Sulfa baik-baik saja. Keesokan paginya, Sulfa siuman, tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapinya. Kita belum sempat kenalan. Namaku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Bima penasaran. Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri, jawab Sulfa dengan suaranya yang pelan. Bima mengembuskan nafas berat. Dia yakin wanita itu pasti Kanti. Bu Anjani kemana, Pak? Tanya Sulfa. Ia menoleh di sekeliling. Bima mengerutkan dahinya. Dia heran dari mana Sulfa tahu tentang Anjani. Kamu tahu Anjani dari siapa? Tanya Bima. Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah. Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang. Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu. Nggak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersamaku semalaman. Aku nyisiri rambutnya. 3 hari kemudian Sulfa sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Sulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Sulfa memilih untuk mengundurkan diri. Kejadian yang dialami saat janggal, ia tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. Kamu yakin udah mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil mengantar ke stasiun kereta api. Iya, Pak, saya mau cari kerjaan lain saja, jawab Sulfa sambil memandangi jalanan. Kalau boleh tahu asal kamu dari mana? Tanya Bima lagi. Saya juga nggak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan. Terus ini, kamu mau kemana? Tiba-tiba suara besar dan suara keluar dari mulut Sulfa. Mojosari. Jelas itu bukan suara aslinya Sulfa. Bima terkejut. Mendadak dia menginjak rem mobil membuat Sulfa tersentak. Kenapa, Pak? Nafas Bima terengah-engah. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima menatap Sulfa. Mojosari? Enggak, Pak. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Bima menahan ludahnya. Dia menarik nafas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengerem mendadak. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Setibanya di stasiun, Sulfa turun dari mobil. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberikan uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku.
Iya Pak, terima kasih. Mereka pun berpisah. Sambil tersinggung, Zulfa melambaikan tangan pada Bima. Berat rasanya Bima melepas Zulfa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik ke stasiunnya. Dari pantulan kasta, ia melihat Zulfa diri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Zulfa, Bima melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tak lain adalah Santi. Bima merutkan dahinya, dapat tidak saja sosok Santi menghilang. Begitulah akhir cerita dari Pengantin Jawa yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Dan buat kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan jangan lupa like, comment, share jika kamu suka cerita ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.